Perkenalkan, saya Sherina Putri Simanjuntak dengan NIM 642000744 dari kelas 646A03. Video ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah metode kuantitatif yang diampu oleh Bapak Suryanto Sosrawidikdo, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan metode exponential smoothing method, linear trend projection, and causal atau metode least square atau kuadrat terkecil dengan aplikasi POMQM. Di sini saya akan menjelaskan exponential smoothing method dengan contoh soal berikut ini. Data pada PT OPEKI selama 8 kuartal berdasarkan pengalaman manajer produksi, nilai koefisien pemulus ditetapkan sebesar 0,1 dan peramalan untuk kuartal pertama ditetapkan sebesar 175 unit. Yang sudah tertera pada tabel tersebut terdapat kuartal 1 sampai kuartal 8 dengan aktual yang sudah tertera juga pada tabel dari kuartal 1 sampai 8 yang ditanyakan tentukanlah ramalan untuk kuartal ke-9. Langkah pertama yaitu klik forecasting, lalu type series analysis. Nah, di sini pada titel kita tulis PT OPEKI. Pada number of periods kita isi jumlah unit atau aktual yang tertera pada tabel. Pada soal tertera 8. Lalu di sini pada row names karena pada tabel tertera angka, saya akan mengklik angka. Boleh juga untuk tidak diganti. Lalu klik OK. Setelah itu pada metode kita ganti dengan exponential smoothing. Pada alpha for smoothing, kita ketik nilai koefisien yang sudah ditetapkan. Pada soal, nilai koefisien atau pemulus ditetapkan sebesar 0,1. Demannya kita isi nilai aktual yang sudah tertera pada tabel. Pada kolom forecast kita biarkan 0 saja, setelah itu kita klik solve. Jadi dengan menggunakan exponential smoothing, diketahui perkiraan atau ramalan pada kuartal ke-9 yaitu sebesar 180,748 unit. Dengan soal yang sama, saya akan mencari linear trend projection dengan soal berapakah prediksi penjualan PT Indojelly pada bulan ke-25. Pada aplikasi POMQM, kita klik edit data. Setelah itu pada metode kita ganti dengan linear trend line model. Setelah itu kita klik solve. Di sini diketahui future period, yaitu pada bulan ke-25 diketahui perkiraan penjualan atau prediksi penjualan PT Indojelly sebesar 248,689 atau 248,69. Pada causal atau metode last request kuadrat kecil, saya akan menggunakan soal latihan pada materi MyBest, yaitu bila diambil secara acak 10 penjual laptop diperoleh data penjualan laptop dalam unit atau variabel Y
Pengeluaran untuk iklan dalam jutaan rupiah, variabel X1, dan jumlah sales, variabel X2 sebagai berikut. Nah, di sini sudah tertera tabel dengan variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Yang kedua, berapa nilai R2 serta jelaskan artinya. Dan yang ketiga, bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, buka aplikasi POMGM. Setelah itu, klik forecasting. Lalu klik less square, simple and multiple regression. Nah, di sini klik title perusahaan. Karena tadi tertera barangnya, lalu kita klik laptop. Pada number of observation, di situ kita klik jumlah nomor yang sudah tertera pada tabel. Pada tabel tertera 10, sedangkan dengan number of independent variable, karena di situ ada variabel X1 dan X2, maka kita klik 2 variabel. Setelah itu kita klik OK. Pada independent variable, kita isi dengan variabel Y. Setelah itu dilanjutkan dengan variabel X1 dan X2. Setelah terisi semua, maka selanjutnya kita klik solve. Berdasarkan dari hasil kolom pada POMQM, di atas terdapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 92,039 ditambah 8,554 X1 dikurang 0,157 X2. Maka kita bulatkan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 92,4 ditambah 8,55 X1 dikurang 0,16 X2. Persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 sama dengan 8,55, yaitu jika biaya iklan meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 8,55 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Sedangkan pada koefisien X2 sama dengan minus 0,16, yaitu jika jumlah sales ditambah 1 orang, maka penjualan akan menurun atau negatif sebesar minus 0,16 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Yang terakhir, konstanta sama dengan 92,4, yaitu rata-rata penjualan laptop sebesar 92,4 unit jika variabel biaya iklan dan jumlah sales tetap. Nah, di sini diketahui nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,88. Artinya, variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah sales sebesar 88%, sedangkan sisanya 12% dijelaskan di faktor lainnya, di luar model seperti selera, konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan regresi di atas, dapat diramalkan jika biaya iklan meningkat menjadi 13 juta dan jumlah sales tetap, maka Y sama dengan 92,4 ditambah 8,55 X1 dikurang 0,16 X2 sama dengan 92,4 ditambah 8,55 dikali 13 dikurang 0,16 dikali 1. 92,4 ditambah 111,15 dikurang 0,16, yaitu hasilnya 203,39 atau 203,4. Jadi, jika biaya iklan meningkat menjadi 13 juta dan jumlah sales tetap, maka jumlah penjualan sebesar 203,4 unit.
Baik sih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dimengerti. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.